Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Gimana? Pada penasaran nggak? Kira-kira buku apa nih yang akan dibahas untuk pertama kali di episode pertama segmen Kebuka Buku. Jadi sebelumnya itu aku pernah bikin status tentang buku-buku ini dan meminta pendapat teman-teman. Ternyata di antara beberapa pilihan ada satu judul buku yang dipilih oleh beberapa orang, yaitu Panduan Amal Sehari Semalam, karangan Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Atsari. Penerbit buku ini adalah Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Sayangnya di belakang buku ini tidak ada biografi sang penulis. Nah, di sini hanya ada daftar pustaka, tapi tidak ada informasi tentang penulis. Aku juga coba cari-cari referensi di internet, tapi kok nggak nemu ya Ummu Ihsan dan Abu Ihsan ini. Padahal aku pernah ikut kajian beliau berdua, dan itu tuh kajiannya bagus banget. Mereka berdua juga banyak menuliskan buku, di antaranya adalah buku yang juga aku punya, yaitu Mencetak Generasi Robbani, terus Ayat-Ayat Allah pada Tubuh Manusia, dan Ensiklopedia Akhlak Salaf. Nah, tapi kalau buku ini aku belum punya, cuman aku pernah lihat rekaman kajiannya di YouTube, dan itu tuh bikin aku pengen punya buku ini. Bagus banget kayaknya isinya. Oke, kita langsung aja ya lihat daftar isinya. Nah, ini adalah daftar isi dari buku Panduan Amal Sehari Semalam. Ada banyak bab di dalam buku ini, sampai bab 39. Semua dibahas dengan detail. Gimana, udah lihat daftar isinya? Banyak banget ya bab-babnya, dan memang buku ini tuh terdiri dari 353 halaman. Nah, setebal ini bukunya. Dan kemungkinan gak akan aku bahas satu persatu, tapi insya Allah sangat bermanfaat kalau kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung bahas aja ya. Sebelum daftar isi, ada pengantar penerbit. Di sini penerbit menegaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Udah pada tahu ya pastinya dengan ayat Al-Quran tersebut. Penerbit mengajak kita untuk bertanya, bagaimana bisa kita dituntut untuk selalu beribadah setiap detik, setiap waktu dalam hidup kita, sedangkan kita juga butuh makan, butuh minum, butuh aktivitas duniawi, bekerja, bermain. Apa kita harus selalu sholat, baca Quran, berpuasa sepanjang waktu, kayak gitu. Nah, di buku ini nanti akan dibahas bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu kita sehingga yang kita lakukan semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada muqaddimah atau pembukaan dari penulis yang cukup panjang. Di muqaddimah ini penulis menjelaskan bahwa dunia yang fana ini telah banyak memperdaya orang-orang sehingga mereka tuh lupa dengan kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Padahal hakikat hidup ini adalah mengabdikan diri dengan beribadah kepada Rabb yang maha hidup, yang tidak akan mati. Sesuai dengan firman Allah tadi ya, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka setiap muslim itu hendaknya memperhatikan setiap detik yang dilaluinya. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa ada nilai ibadah di sisi Allah. Kebanyakan dari kita itu bersedih ketika harta kita diambil, kehilangan orang-orang yang dikasihi, tapi
Sedikit sekali orang-orang yang sedih ketika waktu yang sangat berharga yang tidak akan bisa kembali lagi itu berlalu begitu saja. Padahal umur kita di dunia ini sangat singkat, dan pemanfaatan umur yang singkat itu yang justru akan menentukan kehidupan kita kelak di akhirat yang kekal. Di sini juga penulis menuliskan pepatah Arab yang berbunyi, "Waktu laksana pedang. Jika kamu tidak menebaskannya, maka kamulah yang terkena tebasannya." Dengan kata lain, jika kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka kitalah yang akan menjadi korban sang waktu. Yang sangat menarik menurut aku di Muqaddimah ini adalah tulisan si penulis yang berbunyi, "Jika si hamba mengisi waktu dengan ibadah yang wajib dia tunaikan, maka si hamba maju menuju Allah. Sebaliknya, jika ia diisi dengan mengikuti hawa nafsu, bersantai ria, dan menganggur, maka si hamba akan mundur menjauhinya. Seorang hamba kalau tidak melangkah maju, maka dia pasti bergerak mundur. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Jika tidak maju, dia pasti mundur. Kehidupan seorang hamba selalu berjalan, tidak berhenti. Kalau tidak ke atas, pasti ke bawah. Dan kalau tidak maju ke depan, pasti mundur ke belakang." Demikian detik-detik kehidupan yang berlalu cepat menuju surga atau neraka. Ada yang melaju cepat, dan ada pula yang bergerak lamban. Ada yang terus maju, dan ada juga yang justru bergerak mundur. Tidak ada seorang pun yang berhenti di tengah jalan. Hanya saja pada perjalanan ini ada orang yang berbeda arah tujuannya dan ada pula yang berbeda akselerasi kecepatannya. Intinya kita itu sebagai hamba dan terutama khususnya seorang muslim, kalau kita nggak bergerak atau melakukan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah, maka sudah bisa dipastikan kita melakukan aktivitas yang menjauhkan diri kita dari Allah. Dan di dalam buku ini, penulis merangkum panduan bagi aktivitas muslim sepanjang siang dan malam, dari membuka mata ketika bangun pagi, sampai tidur kembali, lalu bangun di tengah malamnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh teladan kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga sering dinasihati oleh ibu bahwa kelak di akhirat itu semua orang akan menyesal. Orang kafir akan menyesali kekufurannya, sedangkan orang muslim akan menyesali waktu yang ia sia-siakan karena amalannya terasa sangat sedikit. Bahkan walaupun ia sudah merasa melakukan ibadah di dunia, sudah melakukan ibadah wajib ditambah ibadah sunnah, kelak di akhirat mereka akan tetap menyesal karena merasa amalan-amalannya belum cukup. Lewat buku ini, Ummu Ihsan dan Abu Ihsan mengajak kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari agar bisa tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Pertama dengan niat yang lurus, dan kedua dengan cara yang sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah terpenuhi dua hal itu, maka aktivitas kita yang mubah sekalipun seperti makan, minum, mandi, bermain, itu insya Allah akan bernilai ibadah. Dan demikian mukaddimah dari buku ini. Sampai ketemu lagi di bab 1. Assalamualaikum.